Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa afrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Karena selama ini seolah-olah itu semua hanya manusia yang bisa. Ini seolah-olah itu semua hanya manusia yang bisa. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan manusia dan apapun yang diperankan manusia. Lah manusia selama ini berhubung jadi Allah, ya seolah-olah manusianya lah yang hanya bisa begitu, ya kan? Iya, merasa berperan sendiri, Bang. Merasa atas usahanya sendiri, jadi sombong, angkuh, kelihatannya kayak gitu. Ya itulah yang dimaksud anar itu, panas-panasnya tuh di sini. Bukan yang di sono yang goib. Kalau yang goib mana mungkin bisa memanasi yang sini, ya enggak? Tapi mereka merasa kayaknya kalau dilihat tuh mereka merasa ya enggak seperti neraka buat mereka. Mereka kelihatannya ya bahagia, kelihatannya ini berlimpah harta segala macam. Tapi di dalam mimpi, ya kan? Eto ewai. Tapi kebahagiaannya, kekayaannya melimpah belum tentu menjamin bahagia yang di sini. Kadang dengan kekayaannya, dengan ilmunya, dengan amalnya di sini jadi anar, ya enggak? Dengan ibadahnya, dengan amalnya, sehingga melihat orang yang tak sepadan, yang tidak sama beramal dengan dirinya, jadi anar, panas, ya kan? Oh, kafir, ndak sholat, ndak ibadah, ndak seperti aku, kafir kau, ya kan? Anar kan? Ndak jamin. Orang yang kaya raya, ingin ini, ingin itu, cipta ini, cipta itu, sehingga ingin dilihat orang begini, begitu, anar apa bukan? Menurut mereka surga. Iya, tapi bagi Allah, orang-orang yang mensekutukan Allah itu ada di mana hidupnya, ya enggak? Ya di situ itu seperti itu. Nah, maka ya itulah sebagai bahan bakarnya anar itu apa? Badan-badan dan hati yang keras, melebihi kerasnya batu, ya itulah anar. Lidahnya dipotong sendiri, telinganya dipotong sendiri, penglihatan matanya diculek dewe, kakinya dipotong sendiri. Apa maknanya? Buta akan kekuasaan Allah sehingga hatinya tak akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Ini bah di luar tema. Monggo silakan. Semalam tuh saya kebangun jam 2 tuh kok kepikiran hal kayak gitu. Jadi yang disebutkan ya kita pakai orang ada pertanyaan kawan juga, ibaratnya itu yang dimaksud bangun malam untuk sholat tahajud itu. Gimana katanya secara syariat dan hakikatnya? Iya. Sudah saya jawab ya. Bangun malam qiyamul lail. Bangunlah di malam hari. Waktu orang-orang pada tidur, kita bangun sendirian untuk tahajud, untuk bersujud kepada Allah. Itu secara syariatnya begitu, bangunnya badan. Akan tetapi tidak cukup untuk itu. Maka juga bangunlah jiwamu yang selama ini tertidur. Ketika jiwamu masih malam, terombang-ambing dengan huru-haranya dunia. Sehingga ketika jiwamu masih di dalam anar,
dengan hawa nafsumu, bangunkan. Ketika malam itu bangunkan, tegakkan qiyamul lail. Bertegaklah, bangunlah di malam harimu. Agar engkau bangun, as-salatu khairum minan naum. Solat itu lebih baik daripada tidur. Maknanya, solat itu apa? Ingat Allah. Itu lebih mulia daripada ingat dirimu sendiri. Itulah qiyamul lail. Itulah tahajud secara yang sebenar-benarnya. Kalau bangun malam, raganya bangun malam, sholat tahajud, sholat syariat, itu kan kiasan, lambang bagi orang-orang yang masih suka itu, bagi remaja. Nah, itu yang disembah, maknanya itu yang dipercaya, itu yang dihadap, ya kan? Meskipun hati kita buta selama ini, sholat itu kan masih berdagang. Apa tujuannya? Pahala. Berdagang, apa tujuannya? Sudah, semuanya belum ikhlas. Kenapa? Karena masih manusianya yang melakukannya. Pasti terhitung berdagang, keinginan-keinginan manusianya, ya kan? Memang untuk menuju ke sana sangat amat mahal. Harus ditebus dengan harga yang mahal. Tidak murah, bro. Untuk kembali kepada Allah, untuk kembali mati, tidak murah. Mahal, sangat amat mahal. Bila manusia berani mengkorbankan apa yang dimilikinya, pasti ya kan bisa kembali kepada Tuhannya. Bila manusianya tidak mampu, tidak mau tetap mempertahankan apa yang dimilikinya, ia selamanya ia tetap di anar. Kenapa? Anarlah yang selama ini dijadikan pelindung manusianya yang selain Allah, ya kan? Ya. Harta dibuat untuk pelindung manusianya. Kenapa? Karena manusianya dilanda ketakutan dan ketakutan. Takut tidak makan, takut miskin, takut besok bagaimana, takut anakku besok sekolahnya gimana. Karena manusianya jadi Tuhan terus, ya takut terus. Yaitu anar itu. Maka tegakkanlah qiyamul lail, ya bimbingan-bimbingan baiat itulah hakikat qiyamul lail. Bangun dari mimpi, itulah ketika sudah kiamatnya manusia terjadi, ketika hidup dan badan, harta, ilmu, amal sudah tak terakui lagi milik manusianya, yaitu kiamat. Setelah kiamat, maka bangkit. Itulah para rasul-rasul yang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau tidak jadi rasulnya Allah dulu, maka tak akan pernah bisa ketemu Allah. Bila tak jadi utusannya Allah dulu, maka tak akan pernah jadi utusan bisa ketemu Allah. Tak akan pernah bisa ibadah. Tak akan pernah bisa beramal soleh. Dan tak akan pernah mendapatkan surga di sisi Allah. Surga yang didapat hanya di sisi hawa nafsunya sendiri. Kapan surganya hawa nafsu? Sekarang apa besok? Surganya hawa nafsu ya sekarang. Nah, jelas tidak? Beda kan? Yang disangka-sangka manusia dan yang disangka Allah beda. Seolah-olah siksaan bila di dunia ini semua berarti tidak sesuai dengan apa yang dipahami, diilusikan, dibayangkan oleh manusia kan. Memang manusia tak akan pernah bisa membayangkan surga neraka kecuali Allah, ya enggak? Ya. Nah, jadi surga dan neraka bagi manusia hanya gambaran-gambaran masing-masing manusianya. Hanyalah gambaran-gambaran agama-agama masing-masing manusianya. Tapi manusianya sibuk di situ. Seolah-olah manusianya paling tahu neraka. Seolah-olah manusianya paling tahu surga. Sehingga tambah keras hatinya untuk mempertahankan iman nih. Yang mana imannya itu iman hawa nafsunya sendiri. Ya enggak?
Padahal itu yang artinya yang punya pemahaman masih seperti itu, dia posisi ya artinya posisi sekarangnya itu ya dia punya pondok pesantren, dia tuh ini kiai lah bahasa kasarnya saya juga. Iya, ndak apa-apa lah, memang lumrah. Iya. Jadi disitulah letak keindahannya, letak kesempurnaan Allah di dalam penciptaannya. Bila Kang Ramdhani kembali kepada Allah, ya ndak? Tapi kalau Kang Ramdhani kembali kepada Kang Ramdhani, pasti melihat sosok makhluknya. Iya, iya. Itu anar, ya kan? Kenapa? Karena Kang Ramdhani masih jadi Tuhan, ya anar terus, menilai-nilai manusia terus. Padahal dirinya sendiri gak dinilai, ya kan? Geng. Itulah perlunya tujuannya baiat itu, supaya apa? Supaya tenang hatimu, enjoy menyaksikan apa yang sudah digelar Tuhan, ya kan? Geng. Kira-kira Kang Ramdhani, kebahagiaan inikah atau kebahagiaan yang seperti heboh itu yang Anda pilih? Ya, seperti yang Abah bilang lah. Nah, jadi kebahagiaan di sisi Allah inilah yang indah. Apapun bentuk keadaan yang kita terima, baik di dalam kata orang miskin, baik di dalam kata orang kaya, toh tetap sama-sama enjoy-nya, ya kan? Iya. Ketika punya uang dan ketika tidak punya uang, tetaplah enjoy. Berprasangkalah baik kepada Allah. Maknanya ketika kita lagi tidak pegang uang, bentar lagi ada, kecil. Itu yang harus ada. Jangan kita terkubur ditakut-takuti dengan setan. Ayo kamu sekarang tidak punya uang, bagaimana kamu? Ditakut-takuti. Jangan sampai kita punya prasangka miskin. Kalau kita prasangka miskin, ya miskin terus. Nanti besok gimana? Ya itulah anar. Ngapain kumpul setan? Itu kan banyak itu lah ya. Ya artinya banyak orang yang kalau di HP itu kan banyak yang cara rezeki yang cepat segala macam dengan wiridan ini wiridan itu. Itu seumpama kita berprasangka baik tentang itu gimana, Bang? Caranya? Ya, makanya maknanya berprasangka baik itu jangan beda-bedakan tampilan apapun yang di luar itu, jangan beda-bedakan. Jangan kau terpikat dengan orang-orang yang ahli ibadah menurut manusia, dan jangan kau terpikat kepada orang-orang yang ahli maksiat menurut syariatnya. Akan tetapi terpikatlah dengan siapa yang menggelar baik dan buruk itu. Kalau tidak ada uripe Allah di Kang Ramdhani, bisa Anda menyaksikan bioskop itu? Tidak. Itulah kenikmatan yang tertinggi. Ya enggak? Bila Kang Ramdhani harus capek-capek jadi artis, jadi pemain, enak mana dengan orang yang nonton film sambil makan popcorn, nyantai, lihat film. Tapi kebanyakan manusia tidak mau nonton film, tapi kebanyakan manusia ingin jadi artis dan aktor di dalam film itu, ya enggak? Maka dari itu ya berpayah-payahlah manusia di dalam apa yang diusahakannya. Karena manusia telah menggantikan kuasa Allah dengan kuasa dirinya, ya kan? Iya, paham. Alhamdulillah, bisa dipahami Kang Ramdhani? Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah. Jamnya sudah lebih 4 menit. Mari kita akhiri, meskipun sebentar, yang penting banyak faedah dan manfaatnya, terutama untuk diri saya dan diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sama keluarga semua.
Sama-sama Kang Mas Salam juga dengan keluarga Kang Ramdhani ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri